Ya, balik lagi bersama saya, Bandar BH atau Bandar Baik Hati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui bandar atau big fund masuk pada suatu emiten. Nah, di sini saya hanya menggunakan emiten DILT atau Intiland Development sebagai contoh yang udah saya praktekin sendiri. Masuk langsung ke materi. Bagaimana cara mengetahui pergerakan bandar atau big fund di suatu emiten? Nah, di sini saya sudah mencoba mengamati emiten Intiland Development jauh-jauh hari. Nah, faktor apa aja yang diperlukan untuk mengetahui pergerakan bandar atau big fund? Yaitu pertama, kode broker atau sekuritas yang dipakai pada saat transaksi setiap harinya. Yang kedua adalah akumulasi pembelian. Yang ketiga adalah tipe bandar. Nah, yang keempat yaitu news dan demand. Untuk kode broker atau sekuritas yang digunakan itu biasanya kan retail lebih banyak menggunakan kode broker YP, PD, dan CC. Nah, sedangkan kode selain itu pasti istilahnya pemain-pemain besar atau big fund, seperti itu. Nah, akumulasi pembelian saham, kita harus melihat setiap harinya. Jadi, kalau bisa itu, pada saat sebelum masuk, kita udah memantau emiten tersebut seminggu sebelum kita beli. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah memantau DILT atau Intiland Development ini 1 minggu sebelum saya membelinya. Nah, pada saat saya memantau itu banyak sekali broker DH menjaring di harga bawah atau di bottom kisaran 140 sampai 160, kisaran segitu, 140-an sampai 160. Dia banyak melakukan pembeliannya di situ, ngambilin barang-barang dari CG asing. Nah, lalu ini ada tipe bandar. Tipe bandar itu berbeda-beda di setiap emiten. Ada yang tipe bandar short term, jangka pendek untuk jam atau hari. Nah, lalu ada yang mid term, bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, lalu ada yang long term. Yang long term itu dia bisa investnya kisaran 1 sampai beberapa tahun gitu. Nah, untuk news dan demand, news atau sebagai bandar atau big fund akan melakukan akumulasi pembelian secara diam-diam sebelum news dan demand terbentuk atau belum banyak diketahui oleh para retail. Kenapa hal itu dilakukan? Agar harga tidak naik pada saat dia sedang mengakumulasi pembelian tersebut. Jadi istilahnya ada kan bandar yang pada saat news keluar dia langsung jual barang atau istilahnya kayak banting harga lah. Soalnya dia udah beli jauh sebelum harga sekarang ini. Seperti itu contohnya. Ini tipe bandar atau big fund yang ada di Intiland Development yang udah saya telaah selama seminggu terakhir. Dari yang jangka pendek dulu. Jangka pendek yaitu melakukan pembelian secara cepat dan langsung all-in. Jadi dia belinya tidak bertahap. Bandar jangka pendek ini akan selalu gerak cepat, baik pada saat membeli saham maupun menjual saham, karena hanya memanfaatkan momen dan demand yang terbentuk. Jadi, dia harus memanfaatkan momen dan demand secepat mungkin, karena dia apabila telat sedikit akan mengalami kerugian atau bisa sangkut. Seperti itu. Jadi bandar juga bisa sangkut ya. Nah, lalu dia bisa aja hanya hold beberapa jam, hari, atau minggu. Seperti itu. Bandar hanya memanfaatkan momen yang sedang ada. Apabila momen dari good news perlahan mulai memudar, maka akan melakukan penjualan secara langsung. Lalu biasanya yang bandar jangka pendek ini jualnya langsung secara instan. Bandar akan menjual saham secara instan karena tidak mempunyai jumlah saham yang sebanyak bandar jangka menengah dan panjang. Kan biasanya kalau bandar yang jangka menengah dan panjang itu dia bisa megang saham 5% dari total saham yang beredar seperti itu.
Nah, lalu ini jangka menengah dan panjang. Biasanya bandar yang tipe jangka menengah dan panjang melakukan pembelian secara bertahap. Bandar jangka menengah dan panjang akan selalu membeli saham secara sedikit demi sedikit pada rentang harga, support atau di bawah harga yang telah ditetapkannya. Jadi seperti di emiten inti lain ini, saya udah mengamatin DILT pada saat harga paling jatuh-jatuhnya, ya kisaran harga 150 lah. Itu banyak sekali yang beli. Lalu biasanya bandar jangka menengah dan panjang ini hold atau menahan pembelian tersebut agar tidak cepat dijual selama beberapa bulan atau tahun. Nah, pada saat ntar udah ada good news itu tiba, pasti bandar itu bisa memperkirakan suatu news tersebut akan terbentuk otomatis dengan sendirinya. Jadi dia itu udah apa ya istilahnya, udah mempunyai informasi lebih jauh daripada para retail sendiri. Karena kan bandar itu pasti punya kenalan orang dalam, jadi nggak apa istilahnya nggak kudet lah seperti itu. Lalu biasanya bandar yang tipenya jangka menengah atau panjang ini jualnya secara bertahap, jadi nggak langsung banting harga. Karena misalkan jual langsung all in, kemungkinan bakal ARB secara berhari-hari. Seperti itu. Untuk broker yang masih ada di DILT atau emiten inti land development ini, yang masih hold yaitu broker DH, JP, OD, GR, YP, CC, PO, DR. Itu yang masih hold ya. Sedangkan broker YB dan KK sudah out atau jual pada hari Jumat. Nah, namun pas hari sekarang ini, pas hari Senin, KK itu beli lagi dia. Cuman besok kita lihat lagi ya, dia jualan lagi atau enggak. Nah, di sini cara melihat transaksi bandar atau big fund. Jadi bisa menggunakan RTI bisnis yang gratisan, kemudian pilih menu analitik, lalu scroll ke bawah terus sampai menemukan top buy atau sell, lalu bisa pilih berdasarkan rentang waktu yang mau diketahui. Seperti contohnya di sini di gambar ini saya mencontohkan yaitu yang rentang waktu 1 hari dan 1 bulan. Nah, yang rentang waktu 1 bulan ini, 1 bulan yang lalu, sudah ada broker-broker yang melakukan akumulasi beli. Seperti contohnya DH, YP, CC, JP, YB, OD, KK, GR, PO, DR. Ini pembelian yang 1 bulan yang lalu. Kisaran rentang harga 150-an. Seperti itu. Lalu pas hari Jumat itu tanggal 20 November, CC ini masih akumulasi beli ya dia. Broker CC, PD, ES, JP, SKI, HF, DR, AG, NI, dan U. Dia masih beli nih. Cuman pas hitungan jangka waktu 1 bulan, ya kita bisa pakai acuan yang ini. Yang DH, YP, CC. Seperti itu. Nah, yang penjualan terbanyak dalam 1 bulan yang lalu, yaitu asing ya CG di sini. Untuk yang hari Jumat ini, bisa dilihat YP dan KK. YP dan KK jumlahnya 15,1 M. KK kurang lebih 11 sampai 5 kisaran harga segitu. Nah, ini bagaimana cara istilahnya menyamakan atau bisa mengetahui bahwa itu orang yang sama. Nah, bisa dilihat dari ini rentang waktu yang pembelian 1 bulan yang lalu, YB membeli di atas 12,6 M ini. Jadi dia mempunyai saham 12,6 M. Ini ya di atas 12,6 M. Di sini berarti dia mempunyai saham benar, yaitu kisaran di atas 12,6 M, yaitu 15,1. Sedangkan kakak di sini tidak sampai hampir 12,6 M dia.
Nah, di sini dijelaskan tidak nyampe 15,1, berarti ini orang yang sama atau bandar yang sama, yaitu YB dan KK nih. Dia beli di kisaran 150, KK juga sama. Nah, dia udah jual pas hari Jumat, cuman KK pas hari Senin ini dia beli lagi. Seperti itu. Lalu di sini LKH masuk deal benar atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat deal sendiri mengadakan istilahnya kayak webinar gitu ya. Webinar atau temu narasumber dalam webinar. Deal ini dia mengundang banyak orang yang ternama, salah satunya Pak LK sendiri. Nah, bagaimana saya mempunyai spekulasi Pak LK masuk deal? Yaitu bisa lihat dari emiten PTRO dan BMTR sebelumnya. Pada saat PTRO diakumulasi oleh Pak LKH, yaitu 1 bulan yang lalu. Nah, saya mencoba langsung mencari PTRO analitik, terus rentang waktunya 1 bulan, karena dia melakukan akumulasi dari 15 Oktober sampai 6 November ini secara terus-menerus. Nah, di sini kelihatan ada broker DH. Broker DH, lalu di BMTR juga sama. Di sini bisa dilihat pada tanggal 13 Agustus, yaitu saya pakai time frame pembelian yang 6 bulan. Soalnya kan udah lebih dari 3 bulan yang lalu kan itu. Jadi pakai yang 6 bulan ini muncul DH. DH broker yang sama dengan PTRO dan DILT. DILT ini pakai time frame. Ini 1 minggu yang lalu ini pada saat saya memantau di kisaran harga 160-an. Seperti itu. Jadi saya bisa berspekulasi kuat bahwa memang LKH masuk DILT. Terus di sini juga ada news bahwa pada saat webinar itu tanggalnya sangat tepat sekali pada saat harga masih di kisaran 150 sampai 160-an. Seperti itu. Lalu untuk emiten DILT ini sendiri, dia mempunyai lahan kisaran 2000 hektar di Batang ya. Itu di tempatnya di daerah Segayung. Segayung itu dekat pusat kawasan industri Batang, kurang lebih jaraknya 30 menitan dia. Seperti itu contoh cara menganalisa pergerakan bandar. Nah, ini technical analysis yang pada saat hari Minggu saya buat nih di harga resisten 206, 210, 216, support 200, 194, 192, 190. Dan sekarang di hari Senin itu sudah tembus semuanya ya. Tembus resisten atas semuanya. Jadi sangat cocok buat trading jangka pendek, memanfaatkan demand yang ada sekarang ini. Namun apabila mau dibuat jangka panjang juga bisa, karena balik ke tipe pribadi masing-masing, sukanya trading jangka panjang atau jangka pendek seperti itu. Nah, cara-cara seperti ini, cara mengetahui pergerakan bandar ini bisa dipakai di emiten lainnya. Namun dengan syarat Anda harus memperhatikannya selama 1 minggu penuh. Seperti itu. Jadi kalau bisa dicatat juga ini kode-kode yang belinya, kode bandar-bandarnya ini. Karena kebanyakan juga YP, CC, PD itu diisi sama retail ya. Diisi sama retail nih PD nih. PD, YP, CC. Sedangkan broker yang lainnya jarang lah. Jarang dipakai retail. Karena mayoritas yang pemain besar atau well tuh
dia menggunakan sekuritas. Jadi kalau mau beli ya tinggal telepon aja ke sekuritas, nggak perlu buka-buka aplikasi lagi kan, biasanya gitu. Lalu untuk besok atau stock pick yang dari saya ya masih di sekitaran properti ya, properti, konstruksi, dan mining. Karena mining ini biasanya akhir tahun pasti naik dia, mengingat di luar negeri juga udah mulai musim dingin kan. Itu pasti emiten seperti contohnya batu bara itu pasti akan naik dia di bulan Desember. Nah, mungkin cukup itu aja. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung chat di channel Telegram kami di obrolan bandar ini. Terima kasih dan jangan lupa lakukan risetmu sendiri.